Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Cynthia Revita dengan NIM 240420078, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Melalui mata kuliah Ekonomi Publik yang diampu oleh Bapak Iip Permana STMT, saya akan membahas mengenai konsep dasar ekonomi publik. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita pahami apa itu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia melakukan produksi, distribusi, konsumsi, barang maupun jasa. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Dengan kata lain, ekonomi membahas aturan dalam mengelola sumber daya. Selanjutnya, permasalahan ekonomi. Dalam ekonomi mikro, fokusnya adalah rumah tangga dan perusahaan. Sedangkan dalam ekonomi makro, lingkupnya nasional, terkait inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan dapat dicapai melalui interaksi mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Kemudian, bagaimana ekonomi menurut para ahli? Menurut Adam Smith, ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya terbatas. Sedangkan menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah upaya menyelesaikan kebutuhan manusia melalui teori dan prinsip yang dianggap efektif. Dengan demikian, ekonomi adalah ilmu yang membantu manusia mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Selanjutnya, mari kita lihat cabang-cabang dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi atas 3 cabang. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yang menggambarkan kondisi nyata perekonomian. Yang kedua, teori ekonomi, yang memberikan penafsiran atas data baik skala mikro maupun makro. Yang ketiga, ekonomi terapan, yaitu penerapan teori ekonomi berdasarkan bukti empiris. Dari cabang-cabang itu, kemudian lahirlah berbagai pemikiran ekonomi dari para tokoh. Dalam perkembangannya, ada 2 pandangan besar. Aliran klasik seperti Adam Smith berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya tidak banyak campur tangan, cukup di bidang pertahanan dan hukum. Sebaliknya, aliran Keynes berpendapat bahwa campur tangan pemerintah penting untuk mengatasi inflasi, pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, dari sinilah muncul pembahasan mengenai ekonomi publik. Ekonomi publik berasal dari gabungan kata ekonomi dan publik. Publik berarti urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dengan demikian, ekonomi publik adalah ilmu ekonomi yang membahas bagaimana pemerintah mengatur aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Richard Musgrave, pemerintah memiliki 3 peran utama. Pertama, peran stabilisasi, yaitu menjaga kestabilan harga dan kesempatan kerja. Kedua, peran alokasi, yaitu menyediakan barang dan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, peran distribusi, yaitu memastikan hasil produksi terdistribusi secara adil. Peran ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan barang publik. Barang publik memiliki 2 ciri utama, non-excludable, artinya tidak bisa dikecualikan dari manfaatnya, dan non-rival, artinya konsumsi satu orang tidak mengurangi hak orang lain. Contoh barang publik adalah udara bersih, keamanan, dan sinar matahari. Namun, tidak semua barang bersifat publik, ada juga barang yang bersifat private. Sebaliknya, barang private memiliki sifat rival, excludable, dan jumlahnya terbatas. Artinya, kalau satu orang mengkonsumsi barang tersebut, orang lain tidak bisa menikmatinya. Contohnya, makanan, pakaian, dan buku. Barang private umumnya diproduksi untuk mencari laba. Selain itu, ada juga barang yang sifatnya campuran antara publik dan private. Misalnya, constable public goods, seperti jalan raya atau taman yang manfaatnya berkurang ketika terlalu padat, atau price excludable goods, yaitu barang publik yang bisa diberi harga seperti sekolah, transportasi umum, atau televisi berbayar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekonomi publik berfokus pada peran pemerintah dalam mengatur urusan masyarakat. Barang publik dan barang private penting dipahami untuk menentukan siapa yang sebaiknya menyediakan, apakah pemerintah atau swasta. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.